Moto. Halo guys, gue Vanilla dari channel Gadget Pahlawan balik lagi. Setelah meninggalkan dunia persilatan begitu lama, akhirnya brand nenek moyang ponsel kembali lagi di Indonesia. Tanpa farming-farming, langsung keluarin ulti HP 5G dengan harga yang relatif murmer. Mungkin Motorola punya prinsip, Pertamax aja bisa diisi pertalit. Masa mau comeback fiturnya pelit? Nggak mungkin dong, langsung aja kita buka. Ya guys, sedikit curcol ya, si Motorola ini gue beli di harga promo 2,2 juta. Harusnya si Hello Moto ini udah nyampe di rumah tanggal 1 Maret guys. Tapi berhubung ada kendala, paketnya muter-muter cuy nggak nyampe-nyampe. Ya nggak tahu kenapa ya, entah barang saya hilang atau memang jasa kirimnya ada kendala di jalan. Akhirnya gue minta uangnya untuk kembali deh di toko Orange. Dan syukurnya sudah dikembalikan. Terus untuk barang yang saya dapatkan ini gue tuh carinya di marketplace Facebook gitu. Dan untungnya lagi udah ada yang jual guys dengan harga yang lumayan murah yaitu di harga 2,1 juta. Dan dengan kondisi yang masih segel pula. Lumayan kan rezeki anak soleha di bulan puasa. Oke, untuk box si doi ini warnanya bagus ya, biru dongker gitu. Terlihat simple, elegan. Di atas ada logo NFC sama ada stiker perdana XL 45GB. Di bagian bawah ada informasi RAM 8, ROM 256GB dan informasi warna HP ini. Untuk warna yang saya beli ini warna brilliant green. Terus di bagian belakangnya ada bentuk HP-nya beserta keterangan chipset yang dipakai oleh Motorola G45 5G yaitu Snapdragon 6S Gen 3. Oke, cus kita buka saja. Dan di awal kita sudah disambut oleh HP-nya. Terus, sudah di casingin dong. Jarang-jarang ya beli HP baru langsung disarungin casing. Baru kali ini deh. Mungkin biar hangat gitu ya HP-nya nggak kedinginan. Oke. Terus ini next di baliknya lagi ada kotak yang isinya SIM ejector dengan bentuk yang unik pula loh ini. Ada kartu perdana XL. Tapi kok nggak ada tulisannya 45GB ya? Oke, lupakan aja. Terus ada kertas mantra yang kita nggak usah baca ya guys ya. Di bagian bawahnya ini juga ada kabel USB A to C dan charger 20 watt. Wah keren ya, chargernya kelihatan seperti charger Mehong nih ya. Berkualitas gitu ya. Walaupun kecepatan isi daya maksimal HP ini cuma 18 watt sih guys. Tapi dapat charger kece seperti ini perlu kita apresiasi sih. Nice banget. Oke, kita tiriskan dulu. Dan ini dia HP-nya. First impresi kita langsung disuguhi oleh back cover yang sudah pakai casing. Tapi kok cowakan kameranya kayak asal potong gitu ya. Gak ada garis tepi yang lebih tinggi untuk melindungi lensa kamera 50MP f1.8 dan 2MP f2.4 kamera makro. Oke, coba kita lihat bagian depannya. Nah, kalau ini masih mendingan ya guys ya. Ada lebihan bibir casing yang menonjol. Jadi kalau kita letakkan HP ini di posisi tengkurap, layarnya tidak akan mudah tergores. Apalagi by the way, layar Motorola G45 5G ini sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 3. Jadi keamanan layarnya lebih terjamin. Oh ya, Motorola juga tidak kasih screen protector ya atau plastik pelindung. Jadi kita bisa melihat jelas model punch hole dari kamera selfie-nya yang beresolusi 16MP f2.4. By the way untuk casingnya ini bahannya tipis gitu ya, seperti akan mudah menguning. Beda lagi dengan build back covernya yang berwarna brilliant green ini. Terlihat cantik sih guys, ini bertekstur halus kalau diraba. Terus kalau kita ketok-ketok nih ya, feel-nya agak empuk gitu. So bisa disimpulkan sih bahannya ini vegan leather gitu ya. Ini premium gitu guys. Tapi untuk proteksi Motorola-nya hanya kasih IP52. Kalau sekedar cipratan air sih HP ini masih oke guys, asal jangan sampai kehujanan atau jatuh ke dalam air. Nanti bukan
Hello Moto, tapi malah Hello Matot gitu guys, oke? Next, kita beralih ke framenya yang berbahan plastik dengan desain agak rounded. Untuk bobotnya juga ringan ya guys, 184 gram saja. Di sini terlihat volume rocker yang dibuat cukup menonjol. Feel-nya sih juga clicky, tidak ringkih. Turun lagi ada tombol power yang bisa berfungsi sebagai side fingerprint. Di frame bawahnya ada grill speaker, port USB Type-C, mikrofon ke-1 dan jack audio. Di seberangnya ada slot hybrid dan di atas ada label cetakan Dolby Atmos. Ini bersebelahan ya guys dengan lubang mikrofon kedua. Jadi kemungkinan speaker sekunder HP ini digabung dengan earpiece. Karena Motorola G45 5G ini sudah sematkan dual speaker stereo. Mantap. Lanjut, sekarang kita nyalakan guys. Voila, ini dia tampilan awal dari Motorola G45 5G guys. Dengan wallpaper Borobudur. Oke, tadi kita udah setting fingerprintnya. Sekarang kita coba side fingerprintnya ya. Oke, responsif ya, tidak perlu ditekan, cukup disentuh saja. Nah, di saat layar hidup baru terlihat bezel bawah dari si Motorola ini lumayan tebel guys. Coba deh ya. Kita bandingkan dengan Samsung Galaxy M15 5G sebagai juara bertahan si paling tebal. Tebalnya mirip loh guys, cuma bezel samping kiri kanan Motorola lebih tipis dibanding Samsung. Oh ya, untuk harga si Motorola G45 5G ini juga mirip ya guys ya dengan Samsung Galaxy M15 5G. Keduanya juga bisa tangkap jaringan 5G. Jadi, gimana kalau nanti sekalian kita bandingin aja antar keduanya, oke? Nah guys, karena layar Motorola ini masih berjenis IPS LCD dengan resolusi tergolong rendah untuk era sekarang ya, yaitu HD+, warnanya agak kurang greget gitu ya. Tapi untungnya diagonal layar Motorola G45 5G ini dibikin compact, 6,5 inch aja, mirip dengan Samsung M15 5G. Sehingga ini tuh membantu layar Motorola ini tuh terlihat cukup padat gitu ya. Bedanya si Motorola ini pakai rasio memanjang 20:9. Sedangkan Samsung memilih rasionya melebar 19,5 banding 9. Cuma karena saya terbiasa dengan layar AMOLED, sepertinya Samsung lebih oke deh ya. Walaupun Pak Samsul punya poni ya. Layarnya Samsung lebih terlihat cemerlang sih dan pekat. Apalagi resolusi layar Samsung kan setingkat lebih tinggi ya karena pakai Full HD+. Kalau di outdoor sih baik Motorola dan Samsung masih punya tingkat kecerahan berimbang sih. Lumayan terlihat sebenarnya ya. But kalau ada yang diadu mengenai kualitas speaker, of course, Motorola lebih mantap ya karena punya dual speaker. Sedangkan Samsung walaupun kualitas suaranya juga lantang tapi hanya mengandalkan dari satu sumber suara saja alias mono speaker. Jadi ya coba kita dengerin aja deh. Next kita coba cek sistem operasinya. Motorola ini pakai apa? Oke, jadi si Motorola G45 5G ini masih pakai sistem operasi Android 14. UI-nya mirip stok Android gitu. Dan kabarnya sih ya, katanya dapat update 2 tahun, entah itu hanya patch keamanannya atau 2 kali update Android. Yang pasti Motorola sudah kabarkan bahwa seri G45 5G ini akan disegerakan dapat update Android 15. Untuk memori internal HP ini 256 GB dengan memori yang termakan hanya 12 GB sebelum kami download banyak aplikasi. Jadi terhitung UI Motorola ini sifatnya stok banget, minim bloatware. Sekarang coba kita bandingkan deh dengan Google Pixel sebagai empunya stok Android. Wait, kita coba setel refresh rate-nya dulu ke mode otomatis ya. Baik, kita buka aplikasi drawer dan control center juga mirip guys dengan si Google Pixel. Untuk kecepatan buka tutupnya terlihat keduanya cukup cekatan ya dengan tingkat animasi yang tentu lebih seamless di Pixel. Tapi ya setidaknya Motorola masih
membawa nilai intuitif sih dari seri Pixel. Refresh rate Motorola G45 5G ketika di home screen Instagram atau Shopee bisa capai refresh rate maksimal 120 Hz. Next kita beralih ke beranda YouTube, short video atau TikTok. Refresh rate-nya turun dikit sih, mentok ke 90 Hz. Dan kalau posisi diam otomatis turun ke 60 Hz. Intinya, adaptive refresh rate di Motorola berjalan hampir sesuai ekspektasi non-gimmick club. Motorola ini juga punya fitur Smart Connect. Ini mirip Samsung DeX sih. Sedangkan di M15 5G jelas tidak mungkin dikasih dong ya oleh Samsung. Di fitur Smart Connect kita bisa pairingkan perangkat ke PC atau tablet. Gunanya itu untuk mirroring HP ke PC gitu ya guys. Bisa rubah tampilan jadi mobile desktop. Bisa sebagai pengganti kamera web, remote control, dan lain-lain. Untuk fitur unggulan Samsung semisal mode rutinitas juga ada di Motorola G45 5G yang caranya lebih dipersimpel sih, bernama Moto Unplugged. Terus ada juga fitur Family Space dan mode game serta aneka gestur. Misal tap bagian belakang 2 kali untuk aktifkan aplikasi, terus juga bilah samping untuk multitasking. Goyangkan ponsel lalu matikan dan nyalakan flash. Dan gestur tap 3 jari, tidak usah di swipe down ya untuk ambil screenshot. Kalau untuk screenshot panjang tinggal tekan gulir dan selesai. Oke guys, sekarang kita coba tes main Mobile Legends di Motorola G45 5G. Untuk settingan grafik di HP ini mentok di Ultra dan frame rate super 90 fps. Di dalam game kita juga bisa manfaatkan fitur game Toolkit untuk boost performa, rekam layar, atau blokir panggilan. Untuk buka aplikasi lain juga bisa, misalnya WA gitu ya guys ya. Nah, kalau untuk feel gameplaynya, layarnya tidak terlihat burik banget kok. Grafik HD masih tertampil halus, gak pecah-pecah ya. Pergerakannya juga lancar, gak patah-patah. Sepertinya nih ya, chipset Snapdragon 6S Gen 3, 6 nanometer RAM LPDDR4X ROM UFS 2.2 di Motorola ini punya andil besar. Di mana nilai skor Antutu 10-nya bisa capai 460 ribuan. Kalau di Samsung M15 5G yang pakai SoC Dimensity 6100 Plus, skornya kan hanya 350 ribuan. Oke, untuk jenis sensor Motorola G45 5G juga lengkap guys. Ada gyro hardware, bisa 10 multi-touch, touch sampling rate bisa ke 240 Hz. Jadi ketika buat gaming, kami belum temui isu touch delay sih sejauh ini ya. Untuk FPS rata-rata dapatkan 80-an FPS dengan suhu 36 sampai 38 derajat Celcius di indoor non AC. Jadi ini bermain Mobile Legends 15 menit habiskan baterai 5%. Untuk isi daya dari 12% ke 100% pakai charging 20 wattnya Motorola G45 5G harus menempuh waktu lumayan panjang 2,5 jam. By the way, untuk ketahanan baterai Motorola G45 5G dengan kapasitas 5000 mAh hanya ini tergolong paling prima ya. Pemilihan resolusi layar yang hanya HD+ serta operasi sistem yang ringan buat SoT Motorola G45 5G ini bisa tembus ke 10 jam dalam skenario aktivitas ringan non-gaming ya guys. Nah, jika disuruh pilih antara Samsung M15 5G dan Motorola G45 5G untuk skenario gaming kompetitif, gue sih prefer ke Motorola guys. Kalau Samsung ini kan lebih cocok untuk game petualangan santai karena dia punya fitur bypass charging. Jadi Anda bisa main game santuy gitu sambil di-charge. Oh ya, kalau untuk game Genshin Impact memang di Motorola masih stuck di 20 fps guys. Kemungkinan sih memang ada bugs ya. Dan kabarnya akan diperbaiki pada update
patch ke depan. Next, terakhir guys, kita bahas kameranya. UI kamera Motorola juga simple sih ya, mirip pula dengan Pixel. Untuk shutter speednya 50 megapikselnya ini lumayan agak lambat. Tapi kalau berganti ke resolusi basic, baru shutter speednya lebih cepat. Karena di mode kamera basic 12,5 megapikselnya kita bisa memanfaatkan mode brushnya. Kalau untuk record video ya, ini baik Samsung atau Motorola ini mentok di Full HD 30 fps di situasi daylight. Keduanya udah bagus sih dan minim gempa. Tapi subjektif kami, stabilizer Motorola sedikit lebih halus. Beda lagi nih ya, kalau di low light keduanya ini sama-sama alami jitter. Cuma rasio jitter di Motorola juga lebih minim. Next, untuk video selfie low light ya, Motorola baru terlihat kesusahan nih ya, karena mungkin efek bukaan lensa f2.4 yang lebih sempit dibanding dengan bukaan lensa f2.0 yang ada di Samsung. Apalagi kecenderungan AI kamera Motorola masih kekeh nih ya, naikkan kontras warna yang buat noise makin terlihat. Oke, Motorola ini coba counter kekurangan kamera low light lewat fitur video ganda yang tidak ada di Samsung. Tapi sayangnya stabilizernya tidak jalan di mode ini. Samsung pun juga begitu ya, punya senjata pamungkas yang tidak ada di Motorola, yaitu keberadaan lensa ultra wide. Nah, untuk video ultra wide masih sama di Full HD 30 fps dengan kestabilan yang cukup bagus. Tes video selfie dari Samsung Galaxy M15 5G dan Motorola G45 5G guys. Ini saya pegangin pakai tangan saja ya, tidak pakai tripod guys. Untuk mengetes stabilizernya ya. Kalau di Samsung memang tidak bisa diaktifkan ya. Ukurannya mentok juga di Full HD 30 fps. Sama halnya dengan Motorola G45 5G ya. Cuma bedanya di Motorola dia masih bisa aktifkan stabilizernya guys. Untuk mikrofonnya keduanya juga pakai dual mikrofon. Biasanya Samsung lebih unggul ya pada masalah mikrofon ini. Tapi kita coba saja, teman-teman bisa komen ya, manakah mikrofon yang terbaik ya antara Samsung dan Motorola guys. So guys, impresi awal gue tentang comebacknya brand kawakan Motorola ini terbilang sudah langsung pakai mode turnamen untuk menerobos dalam mencari kue yang tercecer di pasar smartphone Indonesia. Syukur-syukur mereka bisa dapat sepotong kue. Terbukti Motorola G45 5G masih sanggup kasih perlawanan sengit melawan Samsung M15 5G. Kalau saya pribadi sih ya, lebih pilih Samsung M15 5G karena saya terbiasa pakai AMOLED. Tapi bagi yang tidak masalah pakai IPS LCD, fitur Motorola terlihat lebih worth it untuk dibeli daripada Samsung M15 5G. Cuma kekurangan yang paling Anda perhatikan sebelum membeli Motorola G45 5G adalah keberadaan atau jumlah service centernya. Jadi Anda harus pastikan dulu nih, apakah service centernya ada atau tidak di kota Anda. For your information, service center Motorola masih ikut Lenovo. Untuk dapatkan informasinya Anda bisa search di www.id-id.support.motorola.com. Jika service centernya ada di kota Anda, boleh langsung meminangnya. Tapi jika tidak ada, kami kira Anda harus berpikir 2 kali. Oke, saya Vanilla dari tim Gadget Pahlawan pamit. Bye guys, semoga bermanfaat.